ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kepala SMP saya, Ibu Haja Asmuri. Ya. Kali ini saya untuk memenuhi tugas demonstrasi 3.1. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf sekali Uun mengganggu ya Bu ya. Ini tujuan pembicaraan kali ini ingin sedikit meminta pendapat Ibu gitu mengenai tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Begini Ibu, punten selama ini Ibu menjabat di SMP Negeri 1 Suranenggala ini, apakah ada permasalahan yang mengandung dilematis gitu Bu Haji? Oke, makasih ya. Berusaha saya untuk menjawab. Ya kalau dilema di mana-mana pasti ada ya. Apalagi saya kan termasuk baru. Termasuk baru itu kan yang pertama saya juga harus adaptasi ya adaptasi dengan anak-anak, adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan sarana yang ada di sini gitu. Ya, yang pertama faktor dilemanya sih ya kita harus beradaptasi juga dengan warga, terutama warga sekolah. Kalau untuk guru mah oke lah. Intinya kita cepat bisa mengatasi, bisa membaur. Terus yang kedua dengan siswa ya, dan siswa ya alhamdulillah walaupun di sini katanya wilayah loran itu ya yang notabene-nya warga Bedulan katanya ya pasti identik dengan tinggal laku Bedulannya, tapi alhamdulillah kata-kata itu ternyata juga setelah saya di sini merasakan bahwa tidak melekat pada anak. Mungkin itu zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman kecil saya dulu bahwa orang loran seperti itu. Tapi sekarang malah pejabat-pejabat juga banyak dari loran, banyak dari wilayah utara gitu yang kita tempati sekarang. Jadi intinya untuk mengantisipasinya sih ya komunikatif aja dengan orang tua, komunikasi apa yang kita programkan, kita suarakan ke mereka melalui komite sekolah, kita melalui tokoh-tokoh masyarakat setempat. Ya, insya Allah alhamdulillah kemarin aja kan baru berjalan kemah bersama yang udah lancar dan rapi, tertib lah seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan di sini ya alhamdulillah untuk di kita mungkin karena kita sudah pinggiran kota, ini letaknya sudah pinggiran kotanya, jadi anak-anak lebih terarah dan tertib. Hampir tidak menemukan kasus-kasus yang sifatnya krusial, enggak. Ya kasus-kasus kecil sih, hanya misalnya kayak anak telat datang atau anak nggak segera makan. Itu hal-hal yang biasa aja, nggak harus ditangani dengan serius, itu hal yang biasa dan bukan. Dan orang tua juga komunikasi sekali, alhamdulillah baik sekali. Ini tanggapannya apa yang kita programkan dilaksanakan dan diikuti. Walaupun ya untuk kegiatan yang kemarin termasuk misalnya karena ada beberapa anak yang belum bisa bergabung bersama karena adanya kendala yang sekarang kan masa-masa paceklik yang mungkin hampir semua itu ada gagal panen, itu di mana-mana dirasakan. Dan di daerah kita juga terasa banget, yaitu ada yang alasannya masuk di akal sih, kenapa anaknya sampai nggak ikut. Ada yang alasannya, Bu kemarin saya baru kena musibah, ada yang Bu kemarin ada yang keluarga yang nggak ada jadi harus buat selamatan apa. Jadi alasannya masuk di akal semua dan kitanya juga ya memaklumi. Nah tinggal nanti solusinya bagaimana nih caranya, apakah misalnya ada perkemahan berikutnya di tingkat sekolah aja cukup, apakah nanti diikutkan dengan adik-adik kelasnya. Itu masalah kemah kemarin. Kalau masalah dengan kenakalan alhamdulillah sih masih bisa kita tolerir ya, kerjasama dengan BK, dengan wali kelas, dengan kesiswaan juga. Nggak sampai ke saya, nggak harus ditangani saya gitu maksudnya. Jadi di tingkat Wakasek kesiswaan aja sudah bisa ditangani, dengan BK juga bisa ditangani. Jadi nggak terlalu krusial sekali sifatnya, masih kenakalan yang sifatnya umum sih, masih umum sekali. Baik Ibu Haji, berarti alhamdulillah di sekolah kita tidak ada yang krusial. Namun mungkin ada sesuatu yang menjadi sekarang ini dilema gitu. Jadi yang lebih spesifik Ibu Haji, aduh ini bikin dilema nih gitu, masalah di sekolah misalnya
anak-anak mah tidak. Namun kayak kasus-kasus permasalahan tadi fasilitas. Oh iya, kalau misalnya fasilitas ya emang saya tidak pernah menjatuhkan mantan atau yang sudah pernah menjabat di sini ya. Yang penting mah kalau pas saya datang mah saya harus siap dengan segala risiko yang ada. Misalnya siap membangun, ini kan sudah mulai nih ya, membangun lapangan upacara yang masih belum dipelur atau belum di batu alam atau belum di aspal, belum kan masih tanah. Ya itu tugasnya kita aja sih yang baru. Masalah WC yang jumlahnya masih kurang memenuhi standar yang dibutuhkan 1:35, yaitu kita PR-nya kita aja, dan ke depan bisa kita bangun bareng-bareng, kita bisa ngobrol dengan orang tua, kita bisa mengisikan dari kegiatan-kegiatan itu ya, hal yang harus kita bisa melampauinya. Kita nggak harus menyalahkan mantan kita yang sudah pernah memimpin, nggak pernah. Yang penting kitanya sekarang harus semangat aja, bekerja sama dengan guru-guru, bekerja sama dengan warga sekolah, harus sama-sama membangun saja ya. Dikit-dikit juga sarana yang ada yang kita benahin ya, kita lari lah karena untuk mengejar mungkin keterbatasan dan kekurangannya, insya Allah untuk ke tahap sempurna seperti itu. Oke Bu Haji, berarti untuk kita lebih ke patokan ke fasilitas yang mungkin kurang memadai ya Bu ya, untuk kepentingan dari warga sekolah kita gitu. Lalu adakah langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan agar fasilitas ini tidak ibaratnya kita tetap jalankan untuk kepentingan bersama, namun tidak ada hal-hal yang dilanggar gitu, misalkan melanggar peraturan. Iya, betul. Jadi solusinya ya Ibu solusinya yang pertama, anak-anak dan warga kita harus bisa merawat. Yang kita bangun harus kita bisa merawatnya. Karena dengan merawatnya kan bisa intinya apa yang kita miliki kan bisa awet, bisa nanti menurun di adik-adik kelasnya. Nggak kita buat langsung nggak bisa merawat, akhirnya rusak, akhirnya nggak bisa berfungsi. Itu yang pertama, merawat, sama-sama merawat, menjaga. Terus juga merasa memiliki lah. Kalau kita merasa memiliki, insya Allah kita akan menjaganya. Dan kita nanti akan berpikir, aduh iya ini kurang ya. Nah nanti ya kita berpikir bagaimana caranya nih, ayo bareng-bareng lah gitu, seperti itu nanti. Adanya kolaborasi lah semua pihak lah ya, murid dan orang lain. Lalu ada nggak sih Bu Haji tantangannya gitu loh? Jadi kita punya keputusan, Ibu Haji punya keputusan seperti itu. Ada tantangan yang tersendiri nggak Bu Haji? Hambatannya mungkin Bu Haji untuk pelaksanaan keputusan pemeliharaan fasilitas tersebut, Bu Haji tantangannya? Iya, tantangannya sih kadang-kadang juga untuk kesadaran siswa untuk merawat masih kurang ya, karena kita juga harus sering mengingatkan aja sih anak-anak tuh. Karena misalnya contoh nih, kalau mau ke toilet atau kloset aja kadang-kadang tuh anak gayung, setelah itu dibuang, dilempar-lempar gitu. Terus pintu kadang-kadang digandaulin, susah digantung. Jadi kadang-kadang tuh, atau misalnya ada kaca yang kelempar bola, apa aja biasanya, taman aja yang baru jadi kadang-kadang tuh bunga dipetik atau apa, yaitu tantangan kitanya itu. Makanya kita harus sering mengingatkan itu sebenarnya. Jadi lebih ke perilaku nih gitu, untuk merawatnya tuh seperti apa itu. Jadi kita ada memberikan contoh, ada kayak sosialisasi, nanti ini jangan dirusak seperti itu ya Bu Haji ya. Lalu adakah jadwal khusus Bu, misalkan kayak untuk perawatannya itu misalkan hari apa gitu dan lain-lainnya, misalnya untuk menjaga fasilitas, terutama mungkin fasilitas yang ada kelihatan di mata gitu mungkin. Ya kalau untuk kontrol kebersihan lingkungan sih ya rutin ya, setiap pagi itu saya kelilingnya sambil mengawasi kebersihan, baik kebersihan halamannya, kebersihan WC-nya, kebersihan kelasnya, halaman kelasnya, terasnya juga saya keliling tiap pagi. Biasanya nanti saya caranya dengan cara memfoto, nanti juga saya pengen share ke grup bahwa ya mengingatkan bahwa sampah yang dapat dari dalam kelas itu nanti langsung dimasukkan ke bak sampah gitu yang sudah tersedia. Alhamdulillah Bu Haji, luar biasa. Maksudnya solusi dari Bu Haji itu sangat mudah-mudahan bisa dilaksanakan bersama dan mencapai tujuan bersama ya Bu Haji. Tidak ada lain lah untuk kita semua biar nyaman, aman, bersih gitu ya Bu Haji ya. Jadi ada suatu
rutinitas ya Bu Haji ya. Betul. Dalam pelaksanaan pemeliharaan tersebut, adakah itu faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu Haji dalam pelaksanaan pengambilan keputusan ini? Ya, intinya faktor-faktor memudah untuk pengambilan keputusan, untuk barang-barang melengkapi sarana yang harus ada sedang kita belum punya, misalnya ya itu kerjasama dengan wali kelas biasanya ketika bawanya kepada siswanya, tentunya diinfokan, ayolah saling menjaga, ayolah saling merawat, yang sudah ada merawat, yang belum ada ayo bareng-bareng bagaimana caranya nih agar yang nggak ada menjadi ada. Nah, kalau yang sudah ada harus dirawat, itu harus biar awet, bisa dinikmati oleh adik kelas kalian. Nah, itu ya biasanya woro-woronya kalau saya menyampaikan kepada wali kelas menyampaikan kepada siswanya, biasanya begitu. Tapi faktor-faktornya ya biasa seperti itu, yang namanya anak SMP pra-remaja, biasanya ada aja yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Biasanya kitanya kerjasama dengan BK dan wali kelasnya biasanya untuk menghiburnya. Seperti itu. Alhamdulillah, berarti ada banyak pihak-pihak yang membantu ya Bu Haji, dari Betul. BK, wali kelas, guru kita sendiri, gurunya sendiri, betul. ya, ada anak OSIS misalnya, itu kan selalu mengingatkan biar kita itu merasakan keindahan buat kita sendiri, Iya, kebersihan buat kita sendiri ya Bu iya, Haji ya. betul. Jangan Iya. hanya kepala sekolah yang punya program, tapi program itu tidak disambut, tidak gayung bersambut gitu, tidak gayung bersambut, jadi nggak bisa dijaga, nggak bisa dirawat, ya percuma. Nanti apa yang kita buat juga nanti tidak bakalan abadi gitu ya, nanti rusak dan ya tidak berbekas gitu, seperti itu. Aduh, terima kasih Bu Haji. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada solusi ya Bu Haji ya, Betul. dan kalau tidak ada kerjasama nggak mungkin itu bakal terjadi. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu Haji ya. Dari semua hal yang Ibu Haji sampaikan, pembelajaran apa sih gitu yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan Bu Haji untuk merawat bersama? Apa sih? Iya, betul. Pembelajaran yang saya petik dari yang bahwa pengambilan keputusan itu nanti kita lihat itu ini faktor apa nih yang menyebabkan kok taman gak dirawat, penyebab apa nih, kenapa kebersihan kelas nggak terjaga gitu. Biasanya anak itu kan kalau mau lomba aja baru mau kebersihan, baru mau menatah kelasnya. Nah, untuk kedepannya nanti saya itu yang namanya nilai kebersihan atau nilai-nilai untuk juara kelas dari lomba-lomba kebersihan kelas itu bukan menilainya di saat lomba aja, nanti di saat nilainya itu kumulatif. Jadi nanti anak selalu menjaga. Oh iya, ingat bahwa nilainya itu bukan saat dilombakan aja, tapi setiap saat kita akan menilai kelas tersebut. Jadi menilai secara kumulatif biar anak itu tetap menjaga kebersihan walaupun itu di hari itu, di saat itu tidak ada lomba. Itu insya Allah akan teringat terus anak-anaknya, dan saya juga nggak bisa sendirian karena saya tetap harus bantuan warga kelasnya, ada KM, ada di situ yang bisa mengawasi, ada wali kelas, ada BK, ada kesiswaan, ada pembina OSIS. Jadi saya nggak sendirian kerja, tapi juga nanti kolaborasi antara semua. Terima kasih Bu Haji, paparannya sangat luar biasa. Sama-sama. Jadi buat saya sebagai warga guru di sini juga ada punya tanggung jawab untuk mensukseskan program-program yang Bu Haji berikan kepada kami. Begitu saja Bu Haji, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mangga, silakan. Sekian saja Bu Haji, terima kasih Bu Haji. Sama-sama, mangga sama-sama. Ini Terima kasih untuk apa nih, fotografer atau apa namanya ini? untuk kameramen kita ya. Mbak Fitri, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SD Campong ya Bapak. Iya. Monggo Bapak perkenalkan untuk Bapak dulu. Iya, terima kasih Bun atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aryani dan saya kebetulan menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Cangkoa, Kecamatan
Bapak sudah memperkenalkan diri ya. Ya. Bapak gimana kabarnya sekarang Pak? Alhamdulillah Bu, sudah agak mendingan sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi sempat kurang Sempat enak. ya, sempat kurang enak oleh mungkin cuaca ya Oh, seperti iya, ini, kemudian angin, kemudian debu mungkinnya jadi ya batuk seperti itu. Semoga jauh lebih baik ya Pak Amin, ya. amin. Tuhan juga ya sama ya. Iya, amin. Nah, begini Bapak, saya izin ingin menyampaikan pertemuan kali ini untuk tugas saya tugas demonstrasi kontekstual ini dalam pendidikan lingkungan ini, di mana saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah dan alhamdulillah Bapak bersedia untuk diwawancarai untuk saya. Ya. Terima kasih sekali sebelumnya Sama-sama, Bapak. Ibu. Terima Sama-sama. kasih. Iya begini Bapak, dalam pembahasan kali ini ya, dalam pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tanggapan Bapak atau ingin Bapak memberi tanggapan terhadap permasalahan yang sudah lalu mungkin ya Pak, terhadap pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan universal atau nilai-nilai keyakinan yang seperti itu. Nah, bagaimana Bapak untuk sejauh ini apakah gitu selama menjadi kepala sekolah ya Bapak ya, Iya. ada permasalahan yang menjadi dilema gitu bagi Bapak sendiri sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tentunya Pak ya. Iya. Terima kasih Ibunya. Ya pastinya semua orang punya masalah ya. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita bisa berpikir bijak terhadap permasalahan tersebut ya. Nah, terkait dengan posisi saya sebagai kepala sekolah, walaupun memang baru menjabat kurang lebih 3 bulan ya Bu ya. Baru 2 bulan ini kemarin. Memang ada beberapa hal yang saya cermati ini merupakan dilema etika ya Bu, etika ya, antara hal yang mungkin dianggap satu saya ini benar gitu, satunya benar juga gitu. Ada dilema seperti itu. Ini dialami ketika pada waktu pembelajaran di sekolah itu, karena di kita itu ada mengalami kurikulum merdeka ya Bu ya, 2 tahun berjalan sekarang ini ya gitu ya. Dan di kurikulum merdeka itu kan ada 3 kegiatan ya, intra, kemudian kokurikuler sama ekstra gitu ya. Nah ini yang jadi masalah adalah di kegiatan kokurikulernya yang P5 itu, dimana di situ untuk kegiatan P5 itu kan kegiatan proyek penguatan produk belajar Pancasila ya. Intinya setelah itu mengadakan proyek, dan proyek itu disesuaikan dengan kondisi sekolah tersebut. Ya, tapi sementara ini saya lihat kemarin itu ada modul yang berkaitan dengan P5 yang dikondisikan oleh yang disusun oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon seperti itu. Yang mungkin beliau di atas sana berpendapat ini sebagai fasilitasi mungkin ya bagi sekolah-sekolah mungkin yang belum ada gambaran tentang P5 tersebut. Ya. Tapi satu sisi itu kami punya karakteristik yang mungkin berbeda gitu ya dengan modul yang disiapkan tersebut. Itu mungkin dilema. Jadi kami itu akan masalahnya mana gitu ya? Apakah yang dari distrik ataukah nanti kita buat sendiri gitu dengan modul sendiri dengan pasti dengan adanya ATM tersebut, amati diri yang modifikasi. Nah itu jadi ada hal-hal yang mungkin saya harus ambil keputusan nih seperti apa nantinya. Itu mungkin Terus bagaimana Bapak mengidentifikasikan pengambilan keputusan itu termasuk ke dalam unsur dilema etika? Karena semuanya itu sama dan semuanya itu sama-sama baik gitu ya. Satu sisi misalkan mobil yang dikondisikan oleh distrik memfasilitasi sekolah-sekolah yang mungkin belum memahami apa itu P5 ya gitu ya, itu baik ya gitu ya, ada baik juga gitu ya. Satu sisi yang satunya juga baik juga, karena kalau misalkan karakteristik kita nggak dimunculkan di situ, nggak disesuaikan itu, secara nggak langsung itu seolah-olah dipaksakan gitu, harus sesuai dengan modul yang ada dari situ. Ya itu yang dikatakan dilema etikanya mungkin seperti itu ya, sama-sama mengundang kebenaran, benar.
benar apabila ini untuk orang-orang yang belum tahu P5 Betul, gitu. Dan betul. benar juga kayak kita juga kalau tidak memunculkan juga kayak kerasa aneh juga, kita karakteristiknya kita di sini Betul. gitu, tapi di modul tidak ada. Betul. Lalu seperti apa Bapak pengambilan putusannya gitu yang akan Bapak lakukan? Iya, nah ini agak bingung juga gitu ya. Ya setelah saya berpikir bahwa mana yang harus kita ambil, gitu ya. Mana yang harus saya berikan solusi untuk hal seperti ini gitu ya. Nah, salah satu yang saya lakukan itu adalah saya melihat kondisi sekolah saya sendiri, karakteristiknya seperti apa, dari mulai karakteristik lingkungan mungkin ya, tempat tinggal gitu kan, kemudian karakteristik geografis gitu kan, kemudian karakteristik masyarakat di situ ya. Ini kita ambil itu dulu, kita lihat, kemudian setelah itu baru dari apa yang tadi saya petakan ya, saya analisis dari aset-aset yang tadi diungkapkan itu, apakah memang dari modul tersebut ada yang cocok dengan karakteristik sekolah tersebut seperti itu. Kalau misalnya ada yang cocok, ya mungkin kita ambil parsial dari itu seperti itu, sehingga betul, sehingga artinya karakteristik atau kondisi siswa, kondisi sekolah tersebut tidak terzolimi tanda kutip gitu kan, bisa terfasilitasi juga dari masukan-masukan dari pihak distrik, mungkin bisa kami fasilitasi. Mungkin seperti itu. Insya Allah luar biasa Pak ya, jadi lebih ada unsur pertimbangan juga terhadap karakteristik sekolah tersebut. Betul. Oh ya Bapak, dalam mengambil keputusan pasti ada sesuatu hal yang menghambat gitu Pak, barangkali ada tantangan gitu. Tantangan seperti apa sih Pak yang saat itu Bapak hadapi? Oh iya, baik. Jadi tantangan itu pasti ada ya Bu ya, pasti ada, baik internal maupun eksternal gitu ya, Pasti. terutama dalam diri sendiri gitu ya. Tantangan dari internalnya adalah bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya untuk bisa mengambil suatu solusi yang terbaik yang tidak merugikan satu pihak. Kita bisa fasilitasi yang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah faktor eksternal gitu ya. Bagaimana dengan banyaknya pemikiran mereka, pemahaman mereka bisa menyatukan kembali, bisa memberikan pemahaman bahwa yuk kita satu pemahaman, jangan sampai ada yang terbelah, jangan sampai ada yang terputus, jangan sampai ada yang berbeda pendapat boleh, tetapi ujungnya kita ada satu kesepakatan yang harus kita rasakan bersama. Itu mungkin tantangannya. Menyatukan pemikiran. Menyatukan pemikiran itu ya. Menyatukan visi. Menyatukan visi. Seperti itu. Oke, baik Pak. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Aduh, Masya Allah. Ya, lalu pengambilan keputusan langkahnya gitu Pak, langkahnya agar efisien dan efektif itu biasanya seperti apa Pak? Jadi untuk langkah-langkah yang efisien efektifnya ya tadi gitu ya, saya harus koordinasi dulu kan dengan rekan-rekan dulu kan semuanya ya. Tapi tidak akan lepas dengan masukan-masukan dari beliau-beliau kan. Karena apa? Satu, beliau itu kebanyakan itu adalah komunikasi di situ. Jadi kan beliau paham gitu ya kan seperti itu. Nah kemudian otomatis dari hal tersebut itu kami mendapatkan masukan. Wah, saya seperti ini nih. Kemudian karakteristik masyarakat seperti ini, siswanya seperti ini misalnya. Ada kegiatan-kegiatan apa yang lainnya juga, ini pekerjaannya seperti ini, lingkungan sekitarnya seperti ini juga. Oh iya. Ya, dari situ kita sudah mulai mengambil nih. Oh iya. Tetapi pun kita harus juga bisa tidak terkungkung dengan masalah-masalah atau tidak terkungkung dengan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar juga. Itu juga harus pengembangannya. Seperti misalkan ada hal-hal yang mungkin yang harus kita kembangkan tentang contoh misalkan tentang budaya daerah tersebut. Nah budaya daerah itu budaya apa nih? Budaya Cirebonan misalkan. Nah budaya Cirebonnya seperti apa? Bisakah kita menggali dari daerah sekitar itu? Seperti itu. Jadi selain itu kita juga bisa menggali dari wilayah-wilayah sekitar Cirebon itu. Apa? Betul kan berapa? Apakah nanti kita berkunjung gitu kan? Ataukah akan mendatangkan narasumber gitu yang berkaitan dengan karakteristik
sini. sekolah tersebut. Mungkin itu. Lalu adakah jadwal-jadwal khusus gitu Pak untuk Bapak dalam mengambil keputusan dilematik ini Pak? Pastinya itu kan kita harus ya tadi diawali dengan sosialisasi kepada teman-teman. Kita sudah mendapatkan modul dari pihak pemerintah ya. Nah bagaimana ini? Nah, kita bincang dengan teman-teman yang lain di satu waktu musyawarahnya. Dan di kami alhamdulillah setiap bulan itu pasti ada pertemuan insya Allah. Jadi evaluasi untuk kegiatan-kegiatan 1 bulan sebelumnya. Jadi apa-apa yang menjadi kekurangan, apa yang jadi hal-hal yang perlu dikembangkan itu nanti akan dibicarakan di dalam forum tersebut, yaitu di bulan akhir biasanya di bulan akhir tersebut. Sehingga di situ kita bicarakan lah, gitu ya, kita ngobrolkan dengan mereka, bla 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 bla. Kemudian setelah itu kita jalankan lah. Kita mungkin ada evaluasi tidak, bisa jadi setelah bulan itu, setelah kegiatan itu ada pertemuan-pertemuan yang bisa dikatakan opsional gitu ya, mendadak gitu ya, untuk membicarakan bahwa fleksibel betul. Nah ini ada hal yang perlu dibicarakan karena mendadak misalnya, itu bisa dilakukan. Itu sampai dengan titik temunya adalah teman-teman sepakat bahwa oke, jadi pakai seperti ini, kan? Jadi ini juga jangan dilupakan yang ini. Seperti itu. Luar biasa Bapak. Ya, setiap kebijakan atau keputusan tidak lepas dari pihak-pihak yang mendukung ya Pak ya. Betul. Nah sejauh ini atau dalam mengambil keputusan di daerah ini, adakah pihak-pihak atau faktor-faktor pendukungnya gitu? Pasti banyak. Pasti banyak. Ya. Walaupun memang saya pimpinan di situ, kami tidak akan menutup pendapat-pendapat atau ide-ide dari semuanya, termasuk diantaranya dari dukungan dari komunitas. Komunitas sekolah itu mendukung sekali kegiatan. Kemudian dari guru-guru yang lain, semua guru-guru alhamdulillah memberikan masukan, pendapat. Kemudian dari masyarakat, terutama dari perwakilan orang tua siswa, seperti itu. Secara tidak langsung kita ngobrol, gitu ya. Nah ini gimana nih mah? Ya pengen sih, ya ada kegiatan juga, seperti itu gimana? Oh iya boleh Pak. Dan dari hal seperti itu walaupun tidak formal, tetapi mencerminkan bahwa mereka itu punya keinginan gitu pada kita gitu ya. Siswa pasti itu kan, pasti ya karena di luar gitu. Betul. Nah yang tidak lepas lagi pasti stakeholder yang lain seperti pengawas, ya kemudian kopil, yang seperti itu, ya sering sharing dengan beliau. Plus dengan teman-teman di luar itu, biar misalkan dari kepala sekolah yang lainnya atau dari guru yang lainnya kita masukan seperti itu. Ya, itu banyak sekali Pak ya yang mendukungnya. Pasti kalau tidak ada kolaborasi mungkin juga tidak akan jalan tidak bakalan jalan. Pasti tidak jalan. Harus dari semua pihak, dari orang tua murid, adanya komunikasi ya Pak ya, menginginkan anak nanti pembelajaran ada di luar, menyenangkan sekali untuk anaknya. Bahkan komunitas KKG gitu Bu ya, seperti itu. Gitu. Baik Bapak, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Lalu Pak, dari pengambilan keputusan atau dilema etika tadi, apa yang menjadi pembelajaran untuk diri Bapak? Yang pertama adalah segala sesuatu itu pasti ada hal baik dan ada hal yang kurang baik. Jadi kita tidak bisa lepas dari itu. Oleh karena itu kita tidak boleh tertutup dari saran, tidak tertutup dari kritikan dari berbagai pihak, sehingga dengan kritikan tersebut menjadi obat bagi kita supaya kita bisa eksis, supaya kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahan atau kekurangan kita, sehingga hambatan-hambatan yang dilalui itu bisa terlalui dengan masukan-masukan dari beberapa pihak tersebut. Itu luar biasa ya seperti itu. Jadi yang bisa kita dapat simpulkan dari pertemuan kali ini oleh Bapak Kepala Sekolah kita ya, Bapak Hadi Romdhani, bahwa kita tidak serta-merta memberi keputusan tersendiri. Jadi kita harus bisa menyatakan masukan atau kritikan, menerima kritikan dari yang lain. Luar biasa ya, dengan adanya kritikan itu bisa jadi kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Baiklah, terima kasih di ujung acara ini, di diskusi ini. Terima kasih sekali ya Bapak Hadi yang sudah menemani saya dalam tanya jawab ini.
Bapak sehat-sehat selalu. Amin, amin, Izin amin. pamit Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf saya izin mengganggu waktunya Bapak terkait tugas saya sebagai guru penggerak. Mangga. Nanti saya boleh ya Pak berbincang-bincang sedikit mengenai beberapa nanti pertanyaan akan saya ajukan kepada Bapak. Saya Boleh, minta boleh. izin. Terima kasih sebelumnya Bapak ya. Iya. Begini Bapak, sebelumnya mangga Bapak diperkenalkan dulu Bapak dari kepala sekolah mana, SD mana? Ya, nama saya Siana Mutakin, Kepala Sekolah SDN 2 Lemah Tambak, Kecamatan Pamuragan, Kabupaten Cirebon. Ya, Bapak terima kasih untuk kenalannya. Jadi Bapak menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun Bapak? 5 tahun. Alhamdulillah lumayan lama, jadi lumayan banyak pengalaman yang bisa di-sharing kepada saya ya Insya Bapak Allah. ya. Oke. Begini Bapak, dalam kepemimpinan Bapak selama ini apakah ada permasalahan atau kasus-kasus yang Bapak rasa itu menjadi suatu dilema buat Bapak ya? Mungkin kan sudah terjadi yang sudah lalu gitu Bapak. Ada, ya banyak sih, cuma diantaranya ya ada murid yang sering terlambat masuk gitu. Murid terlambat masuk, itu biasanya karena faktor apa Pak? Itu biasanya faktor ya kemungkinan tidurnya terlalu larut malam karena banyak menggunakan HP. Ya maklum lah, zaman sekarang HP itu kan setiap anak punya HP semua, dan itu kalau orang tuanya tidak sampai selektif itu HP sampai larut malam, sehingga terlambat bangun, ya terlambat berangkat sekolah juga. Sekarang udah di zamannya canggih ya Bapak ya, anak Iya. itu sudah kayak tidak terpisahkan, separuh nyawanya itu ada di HP. Aduh, iya betul. Seperti itu ya Bapak. Nah kalau biasanya kalau yang sudah setiap hari ini ada sekitar berapa anak Bapak yang terlambat? Ya kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 sih ya ada 3, kadang ada 5, nggak menentu sih. Oh, betul ya. Tapi tiap hari itu ada saja yang terlambat. Iya betul Bapak. Nah ini Bapak saya sedikit bertanya mengenai dilema etika. Nah dalam modul saya guru penggerak ada yang dinamakan mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan dilema etika, di mana dilema etika adalah suatu permasalahan yang sama-sama mengandung kebenaran gitu. Jadi nanti keputusan yang diambil seperti apa karena dua-duanya sama-sama benar, sama-sama penting gitu. Selanjutnya ada lagi yang dinamakan rujukan moral, di mana dalam mengambil keputusannya itu ada mengandung nilai yang bisa dikatakan suatu pelanggaran gitu, Bapak, itu namanya rujukan moral ya Bapak ya. Nah untuk ini bagaimana Bapak itu ya, pertanyaan yang pertama, mengidentifikasikan permasalahan atau kasus yang tadi ya Bapak ya yang terlambat, betul, itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral Bapak? Dilema etika, termasuk dilema etika. Karena tidak mengandung unsur pelanggaran hukum ya Bapak ya. Tidak Ya, melanggar baik. hukum. Terus dalam mengatasi anak tersebut atau bagaimana yang Bapak ambil gitu dalam mengatur atau mengambil keputusan gitu terhadap dilema etika tersebut? Ya, jadi untuk mengatasi permasalahan itu saya mengidentifikasi terlebih dahulu Ibu ya. Kemudian permasalahan yang terjadi itu kira-kira mengarah ke pelanggaran etika atau ke dilema dilema etika. Iya. Nah itu dari sana apabila mengarah ke arah pelanggaran hukum, ya berarti itu adalah rujukan moral. Oh gitu ya, berarti termasuknya kita bukan yang kasus anak terlambat tidak termasuk ke dalam rujukan moral. Iya, bukan. Iya, betul. Tapi ke etika. Iya. Terus yang Bapak ambil untuk keputusan tersebut, kalau dikatakan sama-sama mengandung nilai kebajikan, apa yang akan Bapak ambil keputusan tersebut? Ya, apabila itu mengandung kepentingan yang sama-sama sama-sama penting, urgent, yaitu saya akan mendahulukan yang mengandung unsur-unsur nilai kebajikan yang banyak untuk kemaslahatan bersama. Jadi lebih mengutamakan nilai besarnya apa daripada misalkan suatu suku
kecil gitu, lebih kepada kepentingan bersama. Baik Bapak, selanjutnya Bapak ya, adakah langkah-langkah yang Bapak ambil gitu dalam mengatasi permasalahan tadi keterlambatan siswa seperti Pak? Ya, langkah-langkah yang biasa saya lakukan itu berkoordinasi dengan guru, gitu ya, untuk ikut serta mengarahkan dan membina atau memberi motivasi kepada murid agar tidak terlambat lagi. Kemudian saya sebagai kepala sekolah bekerjasama dengan para wali kelas dan juga orang tua murid. Kepada wali kelas ya saya sampaikan bagaimana caranya supaya anak itu diberikan motivasi atau diberikan nasihat agar tidak sering terlambat. Selanjutnya juga memberikan sosialisasi terhadap murid-murid di sekolah. Luar biasa Bapak ya, solusi yang diambil sangat luar biasa. Semoga apa yang direncanakan itu bisa mengurangi tingkat keterlambatan siswa gitu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Yang saya anggap efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan kasus dilema etik itu tidak terlepas dari masukan bersama, ya, itu masukan bersama dari rekan-rekan guru, ya, kemudian yang menentukan keputusan yang terbaik yang bagaimana. Jadi kita ngambil masukan ya Pak ya, tidak memutuskan sendiri gitu. Jadi tetap ada yang namanya musyawarah, berkoordinasi dengan para wali kelas gitu ya Pak. Lalu Pak, dalam pengambilan keputusan itu biasanya tantangan apa gitu yang Bapak hadapi biasanya seperti itu? Ya, memang dalam hal memberikan keputusan pasti ada pro kontra Bu ya. Betul. Sehingga nah ini yang harus saya samakan persepsi itu Bu. Karena antara saya dengan para guru atau wali kelas itu kan terkadang beda persepsi. Nah, saya terkadang bagaimana caranya agar persepsi itu menjadi seirama. Jadi itu yang saya lakukan tuh. Satu tujuan bersama. Gitu. Jadi menyamakan kepentingan bersama dan menurunkan ego masing-masing seperti itu ya Bapak ya. Iya. Nah, sampai egonya inilah. Iya betul. Karena demi kepentingan murid bersama-sama. Orang kita adalah sebagai hambanya murid lah gitu ya Pak, kita dikatakan kita adalah sebagai menghambakan diri terhadap murid ya. Jadi segala sesuatu pun kita memberi layanan. Betul Bapak. Lalu adakah gitu semisal kayak jadwal-jadwal tertentu atau waktu-waktu tertentu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut gitu? Ada jadwal-jadwal? Kalau jadwal khusus di SD saya sih ya rasanya nggak ada. Paling ketika upacara tiap hari Senin itu saya sampaikan supaya anak-anak itu jangan tidur terlalu larut malam, karena terlalu malam itu kan akan membuat kita terlambat bangun. Kalau terlambat bangun berarti ya terlambat ke sekolah. Dan itu biasanya anak biasanya itu banyak bermain HP Bu. Itu ya Pak, jadi HP sehingga sampai tidur larut malam ya pastilah bangunnya terlambat, dan itu yang mengakibatkan terlambat ke sekolah. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bapak ya, selagi bisa mengarahkan setiap waktu ya diarahkan. Bisa. Terkadang saya juga memberikan pesan kepada guru atau wali kelas, setiap pembelajaran ya tetap diberikan motivasi agar anak-anak itu tidak sering main HP malam-malam di samping hari Senin upacara itu. Insya Allah luar biasa Pak ya, emang sama sekarang tantangannya kalau nggak di dunia perteknologian ya pergaulan ya Bapak ya. Iya, karena memang kita nggak bisa menghindar dari HP itu. Iya betul, udah zamannya mungkin ya Pak, udah zamannya seperti itu ya Pak. Lalu adakah Pak faktor-faktor atau orang-orang tertentu yang membantu Bapak dalam mempermudah pengambilan suatu keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu? Ya, yang mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah dengan dukungan semua pihak, sehingga keputusan yang diambil itu dapat berjalan secara efektif. Kalau tidak ada dukungan ya apalah kita ya. Apa artinya kita? Kita punya visi besar juga kalau bergerak sendiri tanpa ada kebersamaan percuma ya Bapak. Makanya dukungan dari
para guru atau para wali kelas itu ya sangat Dibutuhkan. dibutuhkan Betul. demi kemajuan sekolah bersama. Bapak, untuk pertanyaan terakhir ini Bapak ya, punten ya Pak ya. Ya. Dari semua rangkaian tadi yang disampaikan, apakah ada pembelajaran yang dipetik gitu Pak dari pengalaman pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Ya, jadi pembelajaran yang dapat kita ambil adalah untuk membantu karakteristik murid yang dibutuhkan adalah tangan-tangan yang tulus, ikhlas, dan memiliki kasih sayang kepada siswa atau anak didik. Anggaplah bahwa siswa itu adalah seperti anak kita sendiri, maka kemudian kita akan menjadi orang yang memberikan secara tulus dan ikhlas kepada siswa atau murid-murid kita. Jadi kita dibutuhkan orang-orang yang ikhlas dalam peduli ya Pak ya? Iya, ikhlas peduli agar siswa itu menjadi siswa yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik atau yang luhur. Bisa jadi contoh begitu atau gurunya bisa mencontoh juga ya Bapak? Iya, ya? karena guru kan juga kalau dalam menurut Ki Hajar Dewantara kan ingarso sutodo, yang di depan memberikan contoh atau teladan. Kita sebagai guru ya harus memberikan teladan kepada siswa agar ketahuan kita ditiru oleh para murid atau para siswa. Tentunya yang baik-baiknya saja Bu ya. Iya, Yang itu. Yang baik-baiknya pasti lah Iya. Pak. Kita yang terbaik lah, kita memberi yang terbaik buat anak. Amin. Alhamdulillah Bapak sudah bersedia untuk menjawab segala pertanyaan saya di diskusi kali ini atau di sesi ini. Saya izin pamit Bapak dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Zain untuk hari ini ya Pak ya. Mohon maaf apabila saya mengganggu Bapak dan terima kasih nih sudah membantu saya sekali Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya. Saya izin pamit ya Pak ya. Mangga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sukses selalu Bu ya. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Thank you.